saya menyebutnya terlalu buru-buru aja, karena sebenarnya Bang Noel itu kan hanya menyampaikan pandangannya Sritex. Oh, ini alibi utama Iya, alibinya Sritex. Saya meyakini ini ada salah kelola ya, karena saya juga tidak bisa mengatakan sepenuhnya bahwa Sritex itu bangkrut dikarenakan banjirnya produk Cina di Indonesia. Kemarin kita lihat juga, ini kan udah menjadi concern negara juga Pak, supaya banyak orang menginginkan bahwa Sritex ini tidak langsung pilot lah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan wajah tadi tekstil kita. Dan katanya ya, ini benar nggak sih? Karena Permendak ini juga. Betul, tadi kita udah dengar kan Pak, wawancara Bang Akbar dengan Wamenaker, ya. Bang Immanuel Ebenezer, bilangnya ada monster yang menyebabkan raksasa ini tumbang, namanya Permendak nomor 8 2024. Nah ini duduk masalahnya gimana sih Pak sebenarnya? Ya gini, kalau boleh pertama, tahu perspektif ya, ini karena penting buat kita bahas juga. Ya ini yang jelas adalah memang sebenarnya industri tekstil garment kita itu sudah sakit itu udah cukup lama. Ya. Pasang surut industri tekstil garment itu udah berlangsung udah begitu lama ya. Ya mungkin misalnya ya Mas Budi Mas Hari aja mungkin nggak kenal yang namanya Pardede tekstil. Ya, pernah dengar. Itu raksasa tekstil zaman dulu. Tum juga. Ya sekarang nggak kedengaran lagi kan. Betul. Artinya ya jatuh bangunnya perusahaan tekstil di Indonesia udah sering kita alami. Dulu ada Texmaco kalau ada Texmaco ya, banyak kita yang perusahaan-perusahaan yang raksasa kita tekstil kita yang jatuh ya. Tetapi memang yang kali ini menjadi sesuatu yang saya sependapat tadi ya, sesuatu yang perlu diselamatkan tanda kutip ya. Karena Sritex ini kalau disebut sebagai wajahnya tekstil Indonesia karena kemampuan bersaing globalnya Sritex sudah diakui ya. Perusahaan Sritex ini adalah perusahaan yang mampu bersaing secara global, terutama di dalam memasok pakaian seragam militer. Ya. Sritex ini menjadi pemasok seragam militernya negara-negara NATO, Jerman, negara Eropa, ya, dan pasarnya itu lebih dari 100 negara di berbagai benua. Ya. Jadi ini kemampuan daya saing globalnya begitu besar, dengan kapasitas produksi penyerapan tenaga kerja yang juga yang seperti disampaikan tadi lebih dari 50.000. Jadi ini besar sekali. Pak, kalau memang target market utama dari Sritex ini adalah global military forces gitu ya di berbagai macam negara, apa hubungannya sama Permendak nomor 8 tahun 2024? Nah makanya karena marketnya kan bukan masyarakat. Iya, makanya kita juga tidak bisa secara buru-buru mengatakan ini disebabkan oleh Permendak. Monsternya Permendak kalau kata Pak Wamen. Apalagi jauh banget dari kita menyebutnya sebagai monsternya di Permendak. Karena harus kita tahu juga, apalagi disebutkan Permendaknya Permendak nomor 8. Padahal Permendak nomor 8 itu adalah satu rangkaian dari 4 Permendak. Ya, Permendak nomor 36 yang kemudian dicoba direvisi melalui Permendak nomor 3, nomor 7 dan nomor 8. Nah, substansinya apa? Ya, substansinya sebenarnya kalau kita bicara tadi yang riwayat panjang tadi, jatuh bangun dan kemudian tahun ini aja kita lebih dari 10 perusahaan tekstil yang tutup ya. Tanda kutip terkena dampak dari kondisi yang membuat mereka harus tutup. Nah, termasuk Sritex. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang Permendak sebagai bagian dari kita membahas Sritex ya. Permendak ini yang keluar pertamanya itu adalah tahun 2023, yaitu disebut Permendak nomor 36. Ini sebenarnya sempat bikin kita heboh banget nih. Ya, Permendak ini yang mengatur terkait dengan impor, ya membatasi impor. Ya, Permendak ini membatasi impor. Jadi termasuk di dalamnya yang kemudian menjadi isu rame di masyarakat itu karena adanya Permendak ini kemudian kita bawa oleh-oleh aja itu diperiksa sama bea cukai. Karena memang itu yang rame waktu itu ya. Yang sempat rame. Nah, ini memang membatasi sekali impor. Ya, jadi dari pengawasan impor itu yang tadinya ada yang namanya pengawasan post border, berarti kalau kita importer itu bisa melewati jalur hijau aja lewat aja, tidak diperiksa. Ini periksanya nanti secara acak setelah lewat dari post border. Nah, di dalam Permendak nomor 36 ini diperketat ya. Untuk khususnya untuk impor misalnya untuk barang jadi itu ada perteknya. Jadi kalau kita mau impor baju jadi itu harus ada pertimbangan teknis dari kementerian. Ini sangat membatasi. Nah, akibatnya tahun 2023. Itu dikeluarkan tahun 2023, berlaku 10 Maret 2024 berlakunya. Tetapi pada periode itu kan bea cukai sudah melakukan penyesuaian lah. Dan itulah yang kemudian muncul rame-rame ya. Yang ada keluhan sempat viral, ada orang ini kita mau alat peraga dari luar negeri alat peraga untuk PAUD waktu itu juga kena kan? Barang-barang yang dianggap thrifting itu jadi bekas ya Pak ya? Kita buka kita pulang dari negeri dibukain yang itu dia sampai ada waktu itu alat peraga PAUD dibawa sama orang ditahan, padahal itu buat
dinas pendidikan di kabupaten mana itu sempat heboh. iya, Itu sempat sebenarnya ramai bagian dari situ karena sejak adanya Permendak ini kemudian menjadi sangat ketat untuk barang masuk, termasuk barang-barang oleh-oleh tadi. Oh, jadi di border kita menjadi pemeriksaannya jauh lebih ketat Jauh sehingga lebih ketat. masyarakat terutama kelas menengah ini kurang Ya, nyaman gitu Pak ya. sempat kan rame. Nah, karena rame kemudian diupayakan untuk direvisi, keluarlah Permendak nomor 3, keluarlah Permendak nomor 7, keluarlah Permendak nomor 8. Nah, ini evolusinya apa Pak? Maksudnya sampai Karena setelah demikian panjang itu terjadi penumpukan di pelabuhan kan. Karena begitu ketatnya kita untuk melakukan seleksi impor, ya maka terjadi penumpukan barang-barang impor, kontainer-kontainer impor di pelabuhan. Itu sampai puluhan ribu, kalau nggak salah 19.000 lebih kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, sekitar 11 ribuan di kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang numpuk di pelabuhan. Nggak bisa masuk karena ketatnya Pemeriksaan seleksi tadi. Ya. Nah, karena ini, aturan Permendak itu. Iya, Permendak tadi. Ya, Permendak 36. Jadi kalau kita ngomongin justru Permendak nomor 36 itu dalam upaya untuk melindungi dalam negeri kan, agar supaya arus barang impor nggak begitu kenceng, nggak gitu membahayakan industri dalam negerinya. Tapi ingat juga ya, kita itu memang selalu akan mengalami kondisi dilematis. Ketika kita melakukan pengetatan itu, yang teriak kan para pedagang kita. Kan selama ini mereka sudah berdagang barang-barang impor, terutama di platform-platform digital. Ya kan barang-barang impor semua. Jadi kalau ini kita perketat ya, yang kena di sini, yang kita lindungi industri, tapi yang kena di pedagang-pedagang digital kita. Kan? Dan ujungnya konsumen ya Pak ya. Ujungnya konsumen. Ya. Nah ini memang dilematis. Ya. Nah karena sudah ada penumpukan di pelabuhan, maka keluarlah di Permendak nomor 8. Ya, yang tujuannya untuk mengurangi ketatnya seleksi di impor tadi. Apa bedanya Permendak 36 yang asbabun nuzulnya ini dengan Permendak 8 yang paling terakhir ini Pak? Yang dianggap oleh Bang Noel ini monster lah. Nah, ini terlepas dari yang anggapan tadi karena Monster, okay. saya mengargue dari pandangan ini adalah monster adalah bukan dari sisi itunya, tapi menjawab dulu pertanyaan Mas Budi. Perbedaan utamanya adalah kalau tadinya di sini untuk kita melakukan importasi itu dikencangkan harus ada persyaratan misalnya peraturan atau petunjuk teknis dari kementerian, di sini kita hilangkan. Dilonggarkan. Intinya adalah Permen 36 itu adalah memperketat, Permendak 8 itu melonggarkan. No, artinya benar dong anggapan bahwa peraturan yang melonggarkan terakhir inilah yang berakibat pada rontoknya industri tekstil kita. Enggak juga, karena seperti saya sampaikan tadi sebelum Permendak nomor 8 ini keluar, semua begitu banyaknya perusahaan-perusahaan tekstil kita yang sudah rontok. Ya bukan ini dong berarti. Permendaknya ini sebagai informasi, Permendak nomor 8 ini keluarnya 17 Mei 2024. Kan nggak mungkin hanya dalam kurun waktu Mei 2024 sampai Oktober 2024 si Sritek kolaps. Dan sebelum itu perusahaan tekstil lain industri tekstil hancur lah. Hancur. Kan enggak, bukan karena ini. Sebelum Permendak ini keluar pun itu sudah istilahnya udah kolaps dulu. Si Sritek udah sakit dulu. Ya, Sritek ini kan sakitnya kan Sritek ini tahun 2019 kalau nggak salah dia masih sempat dapat award. Ya, berarti perusahaan masih relatif baik di tahun 2019. Tapi setelah itu, terutama setelah pandemi, sebagian kita ya, tidak hanya Sritek, sebagian dari industri memang mengalami tekanan, mengalami kondisi yang susah. Tetapi setelah itu kan industri tekstil agak membaik. Ya. Nah, di dalam periode ini sebenarnya kalau mau disebutkan kondisi Sritek itu mengalami pemburukan, ya bukan dikarenakan Permendak. Nggak ada hubungannya. Justru Permendak nomor 36 itu adalah ditujukan untuk melindungi industri, tetapi tanggapan kita justru kan negatif terhadap Permendak 36. Diserang lah di sosmed ya. Nah, sehingga mendorong pemerintah untuk kembali melonggarkan impor. Kalau menurut saya jelas, saya tidak mengatakan bahwasanya kondisi Sritek itu disebabkan oleh monsternya Permendak nomor 8. Tidak juga oleh Permendak yang lain. Ya, kondisi Sritek memburuk ya dikarenakan salah kelola di Sritek. Nah, saya tidak bisa mengatakan bagian mananya Sritek salah kelolanya. Tetapi pada umumnya ya terbukti kan masih ada juga ya perusahaan tekstil yang masih survive kan, masih baik ya. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu dua hal ataupun menyalahkan peraturan menteri ya, dalam hal ini. Yang jelas kita harus buka dulu ini Sritek apa sih yang menyebabkan permasalahannya. Karena tidak mungkin kita hanya menduga-duga dari luar tanpa kita bedah benar kondisi di dalamnya, kondisi keuangannya seperti apa. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan ya, ini kan perusahaan swasta ya. Perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mengalami kolaps karena salah kelola sendiri. Pak, berarti pernyataannya Wamenaker Noel ini nggak ini oversimplifying dong? Saya menyebutnya terlalu buru-buru aja, karena sebenarnya Bang Noel itu kan hanya menyampaikan pandangannya Sritek.
Oh, ini alibi utama Iya, Sritex adalah alibinya ini. Sritex. Sritex itu mengatakan, kami ini bangkrut gara-gara nih monsternya Permendak nomor 8. Padahal ya nggak mungkin kita, secara logika aja Permendak nomor 8 17 keluarnya Mei. 17 Mei 2024, nggak mungkin membuat dia kolaps. Di bulan November. Di bulan November. Iya. Hanya dalam waktu berapa bulan. Nggak, untuk perusahaan sebesar itu, yang kita sebutkan sebagai wajahnya perusahaan tekstil di Indonesia, dengan pasar global, bisa Iya. mampu melayani NATO dan sebagainya, nggak mungkin dimatikan hanya dengan sebuah Permendak nomor 8 dalam waktu nggak lebih dari 6 bulan. Oke, ini kan tadinya kita pemain global, salah satu pemain utama lah, terutama di dalam industri militer ya Pak ya. Artinya ada negara lain yang juga industri tekstilnya tumbuh sehingga bisa menyaingi produk Sritex ini dong Pak. Pak Peter ada perspektif nggak soal ini? Nah, makanya dalam beberapa tahun terakhir gitu. Atau memang jangan-jangan salah kelola aja? Saya meyakini ini ada salah kelola ya, karena saya juga tidak bisa mengatakan sepenuhnya bahwa Sritex itu bangkrut dikarenakan banjirnya produk Cina di Indonesia. Karena ini agak kontradiktif dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Sritex ini kan pemain global, pasarnya pasar global, pasarnya sudah tertentu, misalnya produk militer untuk NATO misalnya. Nah, walaupun memang produk Sritex ini banyak ya, tidak hanya itu. Tidak Tapi hanya itu di backbone-nya lah ya. Backbone-nya kan ada di situ. Ya kebetulan saya dulu banget itu pernah juga main ke Sritex, dan di Sritex itu di pabriknya itu bahkan ada supervisor asing dari Eropa yang memastikan bahwasanya kualitas produk Sritex itu memenuhi persyaratan dari NATO. Itu udah, dia tidak diperiksa di Eropanya, QC-nya diperiksa di sini. QC-nya ada di sini untuk memastikan bahwa produk-produk Sritex itu memenuhi standar kualitasnya NATO. Sampai orangnya ada di sini, QC-nya ada di sini. Jadi saya membayangkan Sritex ini sebenarnya kalau tidak ada tanda kutip salah kelola, nggak mungkin dia untuk bisa jatuh dengan kemampuan daya saing yang sudah ada, yang sudah mereka miliki saat itu. Nah, ini yang saya yakin, makanya kalau disebut sebagai mereka kolab karena Permendak, waduh, padahal Permendak itu sendiri menurut kita adalah satu rangkaian yang tujuannya untuk melindungi industri kita. Saya kok nggak yakin seperti itu.